Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah menyaksikan akan tayangan dari Zoe Live Channel ini. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu kita alami dalam kehidupan ini. Dan biarlah kembali di hari Minggu ini kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita yang empunya kehidupan kita. Biarlah dia dapati ungkapan syukur daripada kita di pagi hari ini. Kembali untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita semua pada pagi hari ini, kami mau menyapa untuk saudara-saudara yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC di kota Melbourne dan jemaat Sydney. Dan juga ada kelompok pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan kota Brisbane. Mari teman-teman Singar kita menyapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, kita kembali ke tanah air Indonesia, tanah air tercinta. Di Bandung tepatnya ada JKI Zoe Live, dan juga di Citra Raya Tangerang juga ada JKI Zoe Live. Dan untuk Bapak Ibu yang mau rindu untuk tetap terus dibekali dengan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan, bisa bergabung di tayangan-tayangan Zoe Live. Juga ada pemahaman Alkitab Peniel ya. Dan di kota Jakarta juga ada, dan di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan Jawa Timur, tepatnya di kota Malang dan Pasuruan, dan juga di kota Medan, Sumatera Utara. Dan untuk itu kami mau menyapa sama-sama. Shalom. Haleluya, haleluya. Kami juga menyapa untuk kelompok hamba-hamba Tuhan, fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek, ada di Rotendao, dan juga di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling ya. Dan juga kami menyapa untuk semua Bapak Ibu Saudara yang kebetulan bergabung bersama dengan kami. Untuk itu biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi Bapak Ibu Saudara dan juga semua yang menyaksikan, yang ada di kelompok pemahaman Alkitab Peniel dan juga di kelompok Yayasan Pembawa Kabar Baik. Mari sama-sama kita menikmati akan hadirat Tuhan, dan terlebih biarlah jamahan dan jamahan Tuhan terjadi kita dalam kehidupan ini. Mari untuk mengawalinya sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk tayangan ini Tuhan yang Engkau jadikan, sehingga kami meskipun antara jarak kami jauh, tapi kami dapat terkoneksi Tuhan lewat kehadiran YouTube channel Zoe Live ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah rangkaian internet ini Tuhan, frekuensi ini Tuhan, kami menyatakan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu saja yang menguduskan Tuhan akan setiap frekuensi yang dipakai ini Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, mereka dapat menyaksikannya dengan lengkap Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau fokus Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau menikmati akan hadirat-Mu Tuhan lewat tayangan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau beracara sepenuhnya dalam ibadah kami ini Tuhan. Sekali lagi kuasa yang bukan daripada-Mu kami menyatakan, kami usir, kami patahkan, kami nyatakan batal dan gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, Engkau saja yang beracara, Engkau saja mengambil alih rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudaraku, biar kita nyatakan lewat pujian kita,
Hanya Dia saja yang kita kasih, kita cintai. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi nyatakan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakannya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sungguh kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk agape-Mu Tuhan, yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapati pagi ini Tuhan ungkapan hati kami, syukur kami.
bahwa apapun keadaan kami, biarlah kami menyatakan tidak mengurangi akan kasih kami, cinta kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Biarlah hati kami meluap dengan ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami nyatakan pagi ini, syukur kami bawa kepadamu, syukur kami panjatkan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka kedua tangan kita. Biarkan Pak Freddy memainkan musik.
I worship you, I worship you, worship you, I worship you, Jesus. Oh, I worship you, worship you, I worship you, Jesus. Once again, I love you, I love you, love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, love you, I love you, Jesus. I love you, love you, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Engkau saja yang kami kasih. Haleluya. Yang di rumah mau bangkit berdiri, silakan kita ekspresikan syukur kita pagi ini atas kebaikannya di dalam kehidupan kita. Katakan yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ini aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan, ikuti irama musik ini saudaraku. Haleluya. Kebaikannya selalu kita alami dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi katakan yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, kasih setianya, anugerahnya, rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Yang percaya dan sudah mengalami katakan yes, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya bukan saja kami di sini, tapi Bapak Ibu di rumah juga sudah mengalami, diberkati oleh Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekarang katakan, kamu diberkati. Ya teman, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Kali lagi katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Tuhan bagimu, Tuhan bagimu atas sempurna, atas sempurna anugerah. Tuhan bagimu, atas sempurna, atas sempurna anugerah. Tuhan bagimu. Haleluya. Yang sudah mengalami akan kebaikan, sorakan. Haleluya. Mari lebih lagi. Setiap kita sudah diberkati mengalami akan kebaikan Tuhan, biarlah tetap terus berharap dalam pengharapan kita, karena di dalam Dia pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari nyatakan pujian ini. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Yesus. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Karena kuasa yang sudah diberikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan segala perkara. Katakan, Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat
kuasa-Mu. Oh, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus. Dialah penyelamat kita, Dialah yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan engkau saudaraku dan kehidupan setiap kita. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan segenap kekuatan kita naikkan syukur, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kebaikan-Mu kami alami terus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terus kami alami, Kau selamatkan hidup kami. Dalam hidup kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu selalu mengalir, pernah memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, Tuh kasih, Tuh karya penyelamatan-Mu kami alami terus. Biarlah kami dibaharui hari lepas hari, minggu, bulan, bahkan tahun.
sehingga kami kedapatan berkenan. Perkenanan-Mu menjadi bagian kami di dalam kehidupan ini. Oh, syukur kami beri, syukur kami nyatakan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari lebih lagi. Lewat pujian ini kita menyatakan lagi lebih bahwa kita mengasihi Dia. Haleluya. Oh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ini kami, mari nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan, katakan, menyenangkan hati-Mu. Oke. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan topik yang saya bawakan adalah doa yang berdampak untuk mewujudkan hak
yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap anak-anak Allah yang mendengar, melihat YouTube ini. Tuhan, pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka. Dan kami percaya Tuhanku, setiap orang yang mencari pasti mendapatkannya. Setiap orang yang mengetuk pasti pintu dibukakan untuknya. Dan kami mengucap syukur, Tuhan berkenan setiap orang yang rindu mencari firman-Mu dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, karena pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudaraku, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Dan pertanyaan itu adalah seputar yang terkait dengan doa-doa. Mereka berkata bahwa mereka sudah cukup lama mengerti firman, namun mereka selalu mendapatkan gangguan, bahwa doa-doanya tidak berdampak. Sementara kita melihat bahwa Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, dan Tuhan memberikan satu pengertian bahwa kita harus mencari Tuhan dan Tuhan berkenan untuk menemuinya. Itulah yang kita lihat Alkitab katakan. Namun di satu pihak kita melihat realita, kita melihat satu fakta, sepertinya doa-doa yang dinaikkan itu tidak semuanya berdampak. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang dan saya tanyakan, berapa tahun Anda mengenal Tuhan? Mereka berkata dari kecil, namun tatkala saya kejar sekali lagi, sampai seberapa kita punya pencarian itu. Ternyata dia mengatakan, belum lama, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, belum lama. Jadi selama ini hanya mengikuti tren atau mengikuti teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan ajak Anda untuk melihat. Tuhan berjanji, ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Carilah, engkau pasti akan mendapat. Hal seperti ini seringkali dianggap oleh banyak orang percaya, kalau saya mengetuk pintu-pintu dibukakan dan saya mencari Tuhan dan saya pasti mendapatkannya, berarti tidak sulit. Ada unsur benarnya dan ada unsur ketidakbenaran. Ketidakbenarannya di mana? Ada satu bagian di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-15, saya akan membacakan untuk Anda. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dikatakan segala kutuk ini akan datang dan mencapai engkau. Berarti tatkala kami menolak firman Tuhan, tatkala kami tidak merespon dengan baik dan benar mengenai perintah dan ketetapannya, dikatakan semua kutuk, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 10, tetapi semua kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, di satu pihak ada ayat yang berkata,
Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Terus bagaimana? Inilah yang harus kita pelajari sehingga nanti kita bisa mengerti, ya. Oke. Kalau saya mengatakan bahwa Ulangan 28 mulai 15 sampai 68, ini Alkitab mau menunjukkan ada hal-hal yang mengganggu hidup kita ini. Ya. Jadi tatkala kita sedang dikuasai kutuk, ya, kutuk ini bisa datang karena kita melakukan kesalahan. Kutuk juga bisa datang karena kita mendapatkan warisan hidup yang sia-sia dari orang tua dan nenek moyang kita. Kutuk juga bisa datang dilepaskan oleh orang lain tatkala kita melakukan kesalahan dan itu ada alasannya. Ya. Memang Tuhan berkata bahwa kutuk itu tidak akan mencapai kita kalau tidak ada alasan. Berarti kalau ada alasan bisa mencapai kita. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu gambaran bahwa kutuk ini yang mengganggu. Dan kita harus tahu bahwa kutuk-kutuk itu ada cara untuk mengatasinya. Ya. Kita nggak usah khawatir karena apa? Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, melakukan apa janji apa yang sudah diucapkan Tuhan, ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia pasalnya yang ketiga ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Kalau kita ini milik Kristus, berarti kita harus menunjukkan bukti bahwa kita itu milik Kristus. Kristus memiliki Anda dan memiliki saya melalui penebusan yang Dia lakukan. Dan penebusan itu sudah dikerjakan oleh Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, kita mempunyai bukti bahwa kita adalah milik Kristus, kita dimiliki Kristus. Kemudian, firman berkata, kamu juga adalah keturunan Abraham. Ini tidak usah dibuktikan. Kita membuktikan diri bahwa kita sudah dimiliki Kristus, maka kita juga keturunan Abraham. Kalimat selanjutnya berlanjut, dan berhak menerima janji Allah. Anda punya hak untuk menerima janji Allah. Bagaimana dengan doa-doa kita? Supaya apa yang dijanjikan ini terwujud. Ya. Inilah yang menjadi concern kami untuk terus mencari dan mempraktekkannya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan dalam Ulangan 28 ayat 15, semua kutuk itu akan datang dan mencapai engkau. Ini adalah yang saya sebut dengan penghalang-penghalang. Dan jangan pernah berpikir bahwa penghalang-penghalang ini otomatis lepas tatkala kita percaya kepada Yesus. Kita harus memperkatakan, ya. Oke, kita akan ajak Anda untuk melihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, ya. Ini yang Tuhan sudah kerjakan untuk Anda dan saya. Tuhan sudah melakukan penyelesaian terhadap kutuk-kutuk itu. Saya akan baca 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas.
Anda ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang Anda warisi dari nenek moyang. Artinya apa? Ada warisan-warisan yang berbentuk kutuk yang harus kita tanggung. Walaupun itu dari nenek moyang, Tuhan sudah pernah berkata bahwa tatkala kita menyembah berhala, maka hukuman itu akan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu telah ditebus. Kita semua telah ditebus oleh Yesus dari cara hidup yang sia-sia, dari tatkala kita menerima warisan untuk hidup yang sia-sia. Biasanya warisan itu berupa uang, berupa properti, ya. Tetapi ini ada satu warisan yang membawa hidup kita hidup yang sia-sia. Dan itu penebusan itu bukan dengan perak, bukan dengan emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anda dan saya sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita terima dari orang tua kita, warisan dari nenek moyang kita dengan darahnya. Nah, kita harus tahu darah Yesus ya, yang sudah tercurah itu. Kita coba lihat Matius pasal 26 ayat 27 dan 28, apa yang dikatakan Yesus sehubungan dengan darahnya. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus menyebut darahnya adalah darah perjanjian. Perjanjian antara siapa dengan siapa? Antara Yesus dengan Anda dan saya. Ya. Nah, kita mulai ngerti sekarang. Jadi darah Yesus yang menebus Anda, menguduskan, menyucikan Anda, memperdamaikan Anda, membenarkan Anda. Ini adalah darah perjanjian. Dan tatkala Tuhan melihat darah perjanjian ini, peristiwa di Mesir, Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel, bukan bangsa Mesir. Bangsa Israel di Mesir. Maka semua orang Israel harus mengoleskan darah pada kusen pintu di mana mereka tinggal. Tatkala Tuhan start mengutuk tanah Mesir dan orang-orang Mesir, maka Tuhan tidak membiarkan roh pemusnah untuk masuk di mana rumah itu ada darah perjanjiannya. Tidak diizinkan. Itulah darah perjanjian, ya. Nah, sekarang kita mulai nangkep, mulai ngerti, ya. Penghalang itu ada. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya sudah Tuhan Yesus kerjakan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tatkala Anda dan saya mempercayainya bahwa darah perjanjian itu harus ada pada tubuh kita, ada firman-Nya. Firman-Nya di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Ya, Roma pasal 5 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Pembenaran atas hidup kita sudah dikerjakan oleh Yesus. Pembenaran keluarga kita, pembenaran rumah tangga kita, pembenaran pekerjaan kita, pelayanan kita, semua perlu dibuat benar.
pembenaran itu hanya dengan darah Yesus. Maka dikatakan kita tidak akan mengalami kita diselamatkan dari murka Allah. Ya, itu Roma 5 ayat 9. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Galatia pasal 6. Apa yang dijanjikan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ini. Firman Tuhan berkata begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Ini semua adalah janji Tuhan dan yang sudah Tuhan kerjakan untuk Anda dan saya. Kalau Tuhan sudah mengerjakan untuk kita, jangan kita diam. Kalau kita percaya, kita nyatakan percaya kita. Kita katakan, Tuhan, pada tubuhku ini ada tanda milikmu, yaitu darah penebusanmu. Akibat dari penebusan dengan darahmu, firman Tuhan berkata, janganlah ada, tidak boleh ada orang yang bikin susah Anda dan saya. Tidak boleh ada orang yang bikin susah, yang menyakiti, yang membuat kesal Anda dan saya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu gambaran bahwa Yesus sudah mengerjakan semuanya itu. Nah, pengerjaannya melalui darahnya. Kapan darah Yesus keluar dari tubuh Yesus? Sejak 2000 tahun yang lalu. Sementara Anda dan saya masih hidup di tahun 2023 ini. Bagaimana caranya itu? Darah yang 2000 tahun yang lalu masih berguna untuk hari ini. Saya katakan bahwa peristiwa ini kita sikapi dengan iman kita. Bagaimana caranya? Realnya darah Yesus keluar 2000 tahun yang lalu. Itu real ada di sana. Sekarang kita berjarak 2000 tahun. Jarak yang 2000 tahun ini menjadi pendek tatkala kita menggunakan iman kita. Bagaimana caranya menggunakan dengan iman kita? Kita katakan, Tuhan, darahmu secara realita sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Dari sekujur tubuhmu, sekarang aku hadirkan di hidupku hari ini tahun 2023 dengan imanku. Aku memperkatakan dengan imanku, aku ambil darah Yesus yang sudah keluar dari sekujur tubuhnya 2000 tahun yang lalu. Sekarang aku hadirkan di hidupku di tahun 2023. Firman Tuhan berkata, pada tubuhku ini ada tanda-tanda milik Yesus. Tidak boleh ada orang yang bikin susah aku. Tidak boleh ada orang yang menyengsarakan aku. Kemudian, Roma 5:9, Tuhan, Engkau telah membuat benar hidupku. Bagaimana dengan jantungmu kalau Anda masih punya masalah dengan jantung? Sanggupkah Yesus membuat benar? Sanggup. Bagaimana dengan mata kita? Tatkala mata kita mulai blur, sanggupkah Yesus membuat benar mata kita? Sanggup. Bagaimana dengan nasib kita? Nasib yang gak tentu. Bisakah darah Yesus membenarkan nasib kita? Bisa. Masalahnya adalah, ngertikah kita 2000 tahun yang lalu darah itu sudah keluar. Dan sekarang kitalah yang harus menghadirkan darah yang 2000 tahun yang lalu ke hidup kita hari ini, tahun 2023, dengan iman. Bagaimana itu? Ngomong, Tuhan, aku ambil darahmu yang keluar dari sekujur tubuhmu 2000 tahun yang lalu. Aku bawa ke hidupku di tahun ini, 2023.
untuk membenarkan kepalaku yang sering migrain dan vertigo ini. Membenarkan jantungku yang dokter berkata klep jantungnya bocor. Kemudian ada penyumbatan-penyumbatan. Semua sudah dibuat benar dengan darah Yesus. Pembenaran yang Yesus lakukan sama dengan pembenaran montir yang ngerti masalah mesin. Dibuat benar dan akhirnya mesin itu berjalan. Namun montir tidak bisa mengganti. Kalau mengganti perlu ke toko dulu, membeli barangnya dulu. Yesus sanggup membuat benar. Kita punya iman, kita katakan itu. Tuhan, jantungku ini sudah kau buat benar. Andai kata harus diganti satu blok semua dengan jantung yang baru. Itulah iman. Nah, pembenaran sudah di Yesus kerjakan. Dan proteksi sudah Yesus kerjakan. Namun, itu peristiwanya 2000 tahun yang lalu. Kita hidup di tahun 2023, artinya hampir 2000 tahun. Hadirkan dengan bahasa imanmu. Perkatakanlah dengan bahasa imanmu. Dan Tuhan melakukan karena Anda punya bahasa iman. Nah, saya berharap ini Anda ngerti. Janji yang Tuhan berikan sudah 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata, tatkala Anda ini milik Yesus, maka Anda itu keturunan Abraham. Itu janji 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini? Dengan imanmu, janji itu kita tarik. Kita hadirkan di tahun 2023 di bulan Desember ini. Anda mengatakan, Tuhan, Engkau berjanji, aku yang sudah kau miliki, aku ini anak Abraham. Keturunan Abraham. Aku berhak menerima janji Tuhan. Tuhanku, aku hadirkan janji yang telah kau ucapkan itu. Ada di tahun 2023. Sekarang aku katakan demi nama Yesus, aku sudah dimiliki Yesus. Maka firman Tuhan berkata, aku ini keturunan Abraham. Aku milik Yesus, aku keturunan Abraham. Dan janji-janji Tuhan untuk Abraham juga diperuntukkan untuk saya. Aku hadirkan. Itulah cara menghadirkan janji-janji Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat hukum yang berlaku. Ya. Semuanya ada hukumnya dan kita harus ngerti supaya kita tidak salah. Saya mau ajak Anda untuk melihat Matius pasal yang ke-17. Ini satu peristiwa di mana ada seorang bapak membawa anaknya sakit ayan. Dan dia menjumpai murid-murid Yesus, minta supaya murid-murid Yesus mendoakan, namun tidak terjadi. Akhirnya Yesus datang dan orang itu berkata kepada Yesus. Apa yang dikatakan kepada Yesus? Saya bacakan untuk Anda. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering kali jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. 16. Aku sudah membawanya. 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17.
Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Oh, berarti kalau ada orang-orang di luar murid-murid Yesus, mereka selalu jatuh dalam hal ini. Tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Wow. 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan-setan itu?" Ayat 20. Ia, Yesus, berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Oh, jadi murid-murid itu juga bisa kurang percaya. Kemudian Yesus memberi jalan keluar. "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini." Yesus tidak berkata, kamu bisa berkata kepada gunung itu yang jauh. Tidak, gunung ini yang ada di depannya. Engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ayat 20 ini Yesus memberi jalan keluar. Yesus berkata, kamu kurang percaya. Jadi kita mempunyai tugas untuk membuat percaya kita ini penuh, tidak kurang. Kemudian Yesus berkata, sekiranya engkau punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi kecil sekali, tapi ada, real. Bagaimana dengan imanmu? Imanmu ada, tapi tersembunyi di dalam rohmu. Tatkala kamu tidak memperkatakan apa-apa, imanmu tetap tersembunyi. Jadi bagaimana membuat iman yang tersembunyi tidak menjadi tersembunyi? Memulai memperkatakan janji-janji Tuhan. Anda boleh berkata, Tuhan, aku salah satu muridmu. Aku salah satu jemaatmu yang kau bentuk berdasarkan pengakuan Simon. Aku percaya engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Dan firman-Mu berkata, alam maut tidak boleh menguasainya. Tidak boleh menguasainya. Siapanya? Jemaat yang Yesus bentuk. Kalau Anda jemaat yang Yesus bentuk, Anda juga. Janji ini datang kepada Anda. Alam maut tidak boleh menguasainya. Bagaimana perkataan yang Yesus katakan tadi, alam maut tidak boleh menguasai Anda, sementara itu 2000 tahun yang lalu sudah diucapkan, Anda sudah ngerti hukumnya. Tuhan, ini perkataanmu. Aku adalah jemaat yang kau bentuk dan kau berjanji, alam maut tidak boleh menguasai aku. Sekarang aku tarik dengan imanku janji ini, bahwa alam maut tidak boleh menguasai aku, jemaat yang Yesus bentuk. Aku hadirkan di hidupku tahun 2023 bulan Desember ini. Mulai hari ini janji Tuhan itu berlaku untuk aku. Karena aku punya iman dan aku berhasil menghadirkan janji itu di hidupku hari ini. Oh haleluya. Inilah iman sebesar biji sesawi. Sudah begitu? No, masih ada satu. Tuhan, kau berjanji memberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan surga. Aku terima. Kunci kerajaan surga itu adalah kuasa perkataan. Apa yang aku ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Ini janjimu dan aku hadirkan janjimu melalui perkataan imanku. Mulai sekarang kunci-kunci kerajaan surga sudah aku terima dan ada bersama dengan saya.
Itulah yang harus kita kerjakan. Ini baru iman sebesar biji sesawi. Setelah Anda berhasil menyatakan iman sebesar biji sesawi, Tuhan ngomonglah kepada gunung ini. Bukan gunung yang jauh di sana. No, gunungmu ini. Apa gunungmu? Permasalahanmu. Apa gunungmu? Keluargamu, bisnismu, rezekimu, anak-anakmu. Oh haleluya, itu gunung-gunung semua yang menghalang-halangi hidupmu sehingga engkau stres. Jangan biarkan stres. Hadirkan yang Tuhan janjikan itu. Setelah engkau bisa berkata, menyatakan imanmu sebesar biji sawi, sekarang ngomong sama gunungmu. Hei gunung, masalah, pekerjaanku yang sepi, bisnis yang sepi, rezeki yang seret, aku usir keluar dari hidupku. Tidak boleh ada di dalam, tidak boleh menghalang-halangi di hidupku. Aku katakan rezeki yang besar, rezekinya anak Abraham, datang sekarang dalam nama Yesus. Hadirkan itu dengan imanmu. Hadirkan dengan perkataanmu yang kamu dasarkan dengan iman. Saya berharap Anda mulai nangkap sekarang. Menghadapi situasi yang sulit seperti apapun, ingat Tuhan pernah berjanji. Tuhan pernah menunjukkan tatkala tiba-tiba ada angin besar menimbus perahu yang Yesus pakai. Yesus cuma berkata, tenanglah, teduhlah. Itu yang Yesus kerjakan. Anda juga bisa lakukan. Anda katakan, karena Yesus telah ngajari aku diberi kunci-kunci kerajaan surga. Hidupku sudah dibuat benar, tidak ada kutuk seret rezeki. Keluargaku sudah dibuat benar dengan darah Yesus. Tidak ada kutuk atas anak-anakku. Saya mau kasih tahu, gangguan-gangguan yang muncul dalam hidupmu ada tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 15-68. Bacalah itu semuanya. Itu penghalang-penghalang. Termasuk kurang ingatan. Itu ada di situ. Termasuk kebutaan ada di situ. Banyak benih yang kau bawa ke ladang tapi hasilnya sedikit. Ada di situ. Mari saudaraku, bacalah. Hadirkan janji Tuhan itu dengan bahasa imanmu. Saya sampaikan ini supaya Anda mengerti. Ada aturan main, ada hukumnya. Ikuti hukumnya. Yesus telah mengeluarkan darahnya supaya tebusan yang Yesus kerjakan dalam hidup Anda terjadi sempurna. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Jangan pernah ragu. Kalau sampai hari ini banyak doa-doamu yang terkendala, karena bukan Tuhan yang mau supaya doamu tidak terjadi, tetapi karena Anda kurang mengerti, kurang percaya. Bangkitlah. Inilah iman yang Tuhan suruh saya ajarkan kepada Anda. Tutup Alkitabmu. Tuhan Yesus, aku bawa jemaatmu, semua jemaatmu dimanapun mereka berada. Aku katakan dengan imanku, bahwa Engkau telah menebus mereka menjadi milik-Mu. Tuhan, ada tanda-tanda milik-Mu pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Sekarang Tuhan, aku mau ajak mereka masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Aku bawa roti dan anggur kepadamu. Berkati roti, berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami juga adalah murid-Mu. Kami adalah jemaat yang sudah Tuhan bentuk. Dan Engkau berjanji bahwa alam maut tidak boleh menguasainya. Kami percaya Tuhan.
Engkau telah memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Kita akan memperkatakan bahasa iman kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan Engkau menyebut darah ini darah perjanjian. Aku terima darah perjanjian ini. Perjanjian antara Tuhan dengan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji dalam Yohanes 6 ayat 54. Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan. Tuhan, kami terima janji-Mu ini. Kami hadirkan janji-Mu ini di tahun 2023, bulan Desember ini. Dan Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami terima janji-Mu itu. Kami setuju. Sekarang Tuhan, dengan iman, Engkau telah membenarkan hidup kami. Engkau telah membenarkan keluarga kami. Engkau telah membenarkan pelayanan kami. Engkau telah membenarkan anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu. Aku percaya. Sekarang aku ambil darah perjanjian-Mu ini. Aku taruh pada tubuhku. Ada tanda. Tanda. Kami semua milik Yesus. Kami adalah anak Abraham. Kami punya hak menerima janji Tuhan. Hak itu sudah kami terima dan ada di dalam roh kami. Mulai sekarang, karena hak sudah sah diberikan kepada kami, maka kami tinggal memperkatakan, demi nama Yesus aku gunakan hak menerima janji Tuhan ini. Janji diberkati untuk menjadi berkat. Janji diproteksi supaya kami tidak diganggu oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji, kunci-kunci kerajaan surga ada dan diberikan kepada kami. Dan yang terbesar, alam maut tidak boleh menguasai kami. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka mengerti sekarang rahasia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.